Syukur alhamdulillah, kini buku pertama saya sudah terbit. Buku ini berjudul 99 plus resep real food, yang saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman dan masakan saya sehari-hari. Buku ini untuk Anda pejuang sehat semua, yang sedang berjuang untuk segera sembuh dari penyakit, atau yang sedang berjuang untuk diet namun selalu gagal, dan untuk semua yang ingin menjaga kesehatan agar selalu nikmat dalam beribadah kepada Allah. Pre-ordernya sudah dibuka hingga 23 Mei 2022. Jadi ayo buruan di order, jangan sampai ketinggalan ya. Bukunya ini insya Allah 100% original, packingannya aman, one day service, ada bonusnya juga, serta bisa bayar di tempat. Jadi tunggu apa lagi? Yuk order sekarang. Klik link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Nah, video kali ini saya menjawab yang sering DM di IG story saya, karena saya sering konsumsi ini dan sering saya post di IG story untuk menu makan siang saya, karena ini satu menu tapi lengkap semuanya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan sayuran pastinya lebih banyak juga di sini serat-seratnya gitu. Nah, ini resep capcay untuk diet. Nah, tanpa minyak, tanpa garam, dan tanpa penyedap, tetapi nikmat. Nah, ini adalah capcay untuk diet. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita simak videonya sampai selesai ya. Nah, semua video di channel YouTube ini diproduksi oleh Karata Techno. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuatnya, yang pertama kita panaskan air karena ini tanpa minyak. Jadi kita panaskan air sekitar 30 ml. Lalu kita tumis bawang bombay. Ini bawang bombaynya seperempat. Ini kita tumis bawang bombaynya menggunakan air yang mendidih ini sampai mengeluarkan aroma wangi dari bawang bombay. Berikutnya kita tambahkan bawang putih 2 siung. Lalu kita tambahkan cabai rawit dan cabai merah yang sudah saya cincang-cincang. Cabai rawitnya ini ada 7 biji, cabai merahnya itu ada 5. Nah, ini terus kita tumis sampai mengeluarkan aroma wangi dari beberapa bumbu ini. Berikutnya saya akan tambahkan 1 butir kemiri yang sudah saya ulek halus seperti ini. Ini kita terus menumis. Nah, kalau sudah beraroma wangi, sekarang kita akan tambahkan udang. Udang ini sekitar 100 gram atau 1 on. Nah, kita aduk-aduk. Ini sudah keluar aroma wangi dari udangnya. Sekarang kita tambahkan air sekitar 100 ml. Kita aduk-aduk lagi. Untuk udangnya opsional, boleh digunakan boleh tidak. Kalau misalnya nggak ada udang, bisa juga menggunakan ayam. Nah, kalau airnya sudah mendidih, sekarang kita akan tambahkan sayurannya. Yang pertama saya akan tambahkan wortel. Ini wortel sedang. Saya gunakan cuma setengah saja, yang saya potong korek api ya, seperti ini. Nah, kita masukkan. Terus berikutnya kita masukkan jagung. Jagungnya juga ukuran sedang, saya gunakan setengah saja, yang sudah kita pipil seperti ini. Untuk sayurannya sesuai selera juga ya. Kalau saya suka ada jagung manis ini supaya ada rasa manis di kuahnya. Berikutnya saya akan tambahkan
tengah dari sawi putih. Jadi tengahnya dulu, nanti daunnya kalau sudah sayurannya ini setengah matang. Nah, ini sambil diaduk. Berikutnya kita akan tambahkan 2 tomat. Ini yang sudah saya potong-potong. Tomat ini sebagai pengganti garam. Kebanyakan orang yang diet itu takut nggak ada rasa asin. Nah, sebenarnya rasa asin itu kita bisa dapat dari tomat ini. Nah, jadi biasakan masak sayur menggunakan tomat yang banyak. Saya gunakan 2 tomat yang besar. Kalau tomatnya kecil bisa gunakan 3. Yang udah kita potong-potong, kita masukkan sini. Nah, kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita akan tutup dulu sampai sayurannya setengah matang. Nah, setelah kita tutup sekitar 3 menit, ini sayurannya sudah setengah matang. Sekarang saya akan tambahkan kembang kol. Ini kembang kolnya sekitar 1/4 ya, yang ukuran kecil. Berikutnya saya tambahkan daun sawi putih. Yang tadi kita ngambil tengahnya, sekarang daunnya yang kita masukkan. Nah, ini kita aduk lagi. Kalau misalnya airnya ini udah kurang, kalau mau lebih berkuah lagi, bisa ditambahkan air sesuai dengan kebutuhan. Ini kita pastikan daun sawi putihnya berada di bawah supaya dimasak sebentar. Karena saya butuh agak sedikit berkuah, jadi saya tambahkan lagi airnya sekitar 100 ml. Ini saya tambah lagi airnya 100 ml. Nah, kita tutup lagi sampai sayurannya sedikit lunak yang baru kita masukkan. Nah, ini kita tutup dulu ya. Ini sayurannya sudah hampir lunak semuanya. Yang terakhir, saya paling suka tambahkan telur. Nah, ini 1 butir telur yang sudah saya kocok. Saya tambahkan sedikit merica supaya tidak bau amis dan daun bawang. Nah, ini saya tuang di sini. Ini saya sering buat capcay ini, saya taruh di IG, story IG. Jadi banyak yang tanya, jadi gimana cara buat telurnya supaya tidak hancur gitu di ora-ari. Jadi seperti ini caranya. Kita biarkan dia dulu sampai masak sampai warna putih ya. Jadi jangan diaduk-aduk. Nah, jadi telurnya ini dibiarin aja dulu dimasak dengan air kuahnya ini. Jangan diaduk-aduk supaya nanti bentuknya itu seperti telur dadar. Tapi tergantung selera juga. Kalau suka di ora-ari ya tinggal di ora-ari aja. Nah, supaya lebih gampang bisa pakai centong, jadi disiram aja telurnya. Sampai matang. Nah, ini kalau telurnya sudah kebentuk seperti ini, nah kita gerak-gerakkan, udah ada tekstur telur seperti telur dadar. Nah, kalau memang teman-teman suka seperti ini, nggak terlalu matang, sudah bisa dimatikan kompornya, berarti kita sudah punya telurnya. Jadi jangan diorek-arik supaya nanti kita punya telur yang utuh seperti telur dadar. Jadi kalau saya suka dulunya makan mie instan pakai telur, pasti teman-teman juga sering makan ada telur seperti ini dalam mie instan. Jadi kalau kita makan capcay ini rasa kayak kita makan mie instan. Oke, ini udah matang, sudah bisa kita matikan kompor dan kita akan plating di piring. Nah, capcay dietnya sudah matang, sudah kita masak tadi. Itu aslinya itu dapat semangkok besar. Nah, ini displaynya hanya 1 piring sedang ya, saya display di sini. Jadi kita padahal cuma menggunakan setengah wortel, setengah jagung, sedikit kembang kol dan sawi putih juga sedikit, sekitar 7-8 helai.
atau 8 lembar dari sawi putih, tapi jadinya itu bisa semangkok besar, bisa kita konsumsi bersama satu keluarga gitu. Saya sangat suka konsumsi ini karena seperti saya bilang di awal itu, di sini ada karbohidratnya dari jagung, terus ada seratnya juga dari sayuran. Kita dapat 2 protein di sini, ada protein dari telur dan dari udang. Nah, jadi menunya cuma satu, tapi nutrisinya itu full yang kita dapatkan. Nah, ini saya sering jadikan sebagai menu makan siang. Oke, kita akan coba dulu seperti apa rasa capcay untuk diet ini. Nah, saya mau coba rasa dulu capcay untuk dietnya. Ini dari tadi yang menggoda saya ini telur. Jadi telurnya ini seperti telur dadar yang udah kita potong-potong. Nah, ini kita makan telur pakai kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya nggak bau amis, terus kuahnya juga terasa asin, gurih. Asinnya itu dari tomat, makanya nih kalau teman-teman perhatikan, kuahnya itu sudah ada serat-serat warna pink dari tomat. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan kuahnya. Makanya tomatnya dimasukkan di tengah-tengah supaya tekstur dari tomat itu keluar, jadinya kuahnya pun itu ada rasa asinnya. Nah, di telurnya sendiri nggak ada bau amis karena kita sudah tambahkan daun bawang dan merica untuk menghilangkan bau amis. Nah, saya mau makan lagi nih, ada jagung-jagungnya juga. Walaupun tanpa garam, rasanya seperti ada garam. Terus seperti ada penyedap. Kalau yang suka makan penyedap, biasanya tahu ini rasanya seperti ada penyedap, tapi ini aslinya tanpa penyedap. Penyedapnya alami dari udang. Penyedapnya alami dari udang dan kemiri tadi. Kemiri itu yang bikin gurih dan sedap. Ini sawi putih. Bumbunya meresap sempurna ya ke dalam sawi putih. Jadi ini terasa asin juga walaupun tanpa garam. Sekarang saya mau rasa udangnya. Karena biasanya saya makan udang ini nggak pakai kulit. Jadi saya kupas. Nah, kita keluarkan seperti ini. Nanti tinggal digigit jadi tanpa kulit. Jadi udangnya ini rasanya enak, manis, terus gurih juga karena bumbunya juga sudah meresap di sini. Nah, satu lagi tadi yang saya lupa bilang, kita menggunakan cabai rawit dan cabai ini. Jadi ada pedas-pedas dari cabai rawitnya. Oke, saya mau langsung makan aja, teman-teman bisa lihat ya. Ini biasanya saya makan segini sendirian untuk makan siang. Ini cabai rawitnya bisa dimakan, jadi ada tambahan pedas walaupun kita nggak pakai sambal. Jadi saya setiap makan ini ingatnya lagi makan mie instan, karena potongan cabai rawit seperti ini nih sering adanya di dalam mie instan, dan telur ini juga sering adanya dalam mie instan. Makanya ini perpaduan dua hal ini yang mengingatkan saya kepada mie instan. Walaupun kita sedang diet, kita bisa makan rasa seperti mie instan, tapi kita nggak makan mie instan. Tapi ini kita makan nutrisi yang sangat bagus untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Teman-teman, kembang kol ini juga bisa diganti dengan
brokoli. Jadi ada warna hijau lagi. Karena ini saya mau buat untuk keluarga. Jadi anak saya lebih suka kembang kol daripada brokoli, makanya saya pakainya kembang kol. Itu cara emak-emak diet supaya masaknya sekali bisa dimakan untuk satu keluarga. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah, karena saya juga sering dapat DM itu, mungkin ada yang masih susah ninggalin mie. Nah, ini salah satu solusi untuk kita makan menu sehat tanpa harus makan mie. Itu bisa makan capcay diet, ini pengganti mie instan lebih tepatnya itu ya. Dan ini kalau misalnya kita makan lagi sedang hujan ataupun sedang gigi nggak enak badan, lagi demam, ini sangat enak kita makan. Kalau suka pedas, tambahin cabai rawitnya lebih banyak, jadi itu lebih enak, lebih pedas, dan lebih cepat sembuh insya Allah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada pejuang sehat yang lainnya, supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.